عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Semoga tokoh-tokoh kita di Toyang iki senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, bitaatillah. Tentu kita doakan juga ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru dan kita semua mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, bitaatillah juga. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Mudah-mudahan dengan tiang pelungguh bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah nikmatnya kepada kita. Tidak hanya ditambah di dunia, mudah-mudahan bisa ditambah nanti di akhirat berupa surga bighairi hisab, dan ditambah juga dengan nikmat tertinggi nanti di akhirat kelak, yaitu nikmat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamun tiang bulunggo ceket syukur jog nikmat-nikmat sadican si Allah Subhanahu wa taala, baik sakodik maupun belik, insyaallah tetap nak terombok nikmat si Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat sakodik harus tahu syukuri. Soal lamun dak tahu syukuri nikmat kodik, ye isi tersulit dican nikmat belik si Allah Subhanahu wa taala. Namun ceket syukuri nikmat sakodik-kodik, ya sebab seno insyaallah etijan nikmat sabelik-belik si Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaskuril qalil la yashkuril kasir. Saya dia tahu syukuri saskedi, dia tahu syukuri sabelik enak. Saya dia tahu syukuri sakode, ia sebab seno laun isin dik dican sabelik si Allah Subhanahu wa taala. Okey? Itu. Hingga ada manik ulama dalam kitab Nasaihul Ibad, iza asabaka khairun yasirun, apabila engkau diberikan nikmat yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tanzur ila sigarihi, jangan lihat hanya dari kecilnya saja, wanzur ila manil ladzi razaqaka, tapi lihatlah dari mana nikmat itu datang, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ndak serius nikmat kode eno dari segi kecilnya, tapi serius sai leman datang rezeki sanu. Namun tuah sadar mun tuah habikan tiang pelungguh bahwa timan kode nikmat apalagi sabelik berasal leman Allah Subhanahu wa taala, ya sebab sanu ya tahu tiang pelungguh syukuri nikmat tersebut. Nggih? Malah salah satu cara tiang bulunggo adik jari dengan loik harta dengan sugih. Berambil cara, salah satu cara adalah syukuri nikmat sak dicat si Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, maupun syukuri dan cemoh nikmat sak dicat untuk dengan lain, untuk tetangga dan lain sebagainya. Namun tahu cemoh syukur ujug nikmat satikan ujug diri pribadi maupun nikmat satikan ujug tetangga ujug dengan lain, insyaallah jelap sugih. Ia manik ulama niki. Nggih, man arada ay yakuna ghaniyan, manik ulama dalam kitab Nasaihul Ibad. Saya milih sugih.
waliyakun radiyan bima qasamallahu lahu wa li ghairihi. Sai melesoge hendaklah dia ridha dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada dia dan kepada orang lain. Kamu tahu syukur jok nikmat itu maupun dengan insya-Allah serelui rezeki. Ada narak batur beli mobil, syukur. Cemah seriok batur berdoi mobil, insya-Allah sebab senut yang pelungguh hendak hayat berdoi mobil. Namun narak batur loe batin makon dekat balik, milu cemah, insya-Allah sebab senut makon pelungguh hendak loe batin lema. Narak batur anyam bembek, loe anak bembek, milu cemah, insya-Allah pelungguh sabda bembek lema hendak loe anak bembek. Nggih. Namun harap batur anyam bebek, loi anak bebek, demilu cemah berbahagia dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Insyaallah nikmat-nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu pelungguh juga akan miliki karena senang terhadap pembagian dan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita maupun kepada orang lain. Kan pelungguh niki waloi tijan nikmat karena syukuri doang. Mungkin lamun jok tu atasan si toyang, jok tu an sekedi jok gawah Jepun. Galuh gentar bangkat dowong solah. Nggih, kedeman deseriuk. Di masa itu doang ipe kan lagu nikmat doang. Siapa yang menjadikan itu semua nikmat-nikmat sawah, nikmat padi? Tidak lain tidak bukan adalah Allah. Wa huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini tunduk kepada manusia. Nyongkok bumi ini. Makhluk Allah sarali bumi ini ki ujuk manusia. Tapi saunin disuruh diperintah si manusia nurut doang. Coba lamun serius bangkat pelungguh. Wah tertajuk ke doang benek tentu bangkat mutu belen tedam mungkin walau dowong tertajuk belen tengah ngaji juga te belen tedam sampai 4 bulan bare-bare nebuak lemak dan tiang pelungguh pengen nebuak tanah itu tunduk kepada tiang pelungguh, tunduk kepada kemauan pelungguh yang ingin buahnya. Namun serius binatang-binatang nggih marah sampi tunduk kepada manusia. Marah zaman lain sampi niki tekaduna nenggala. Dua sampi sit bederek tenggala sekek di tengah butunggang anjen dua telu. Sampi dia terceblet lampak doang kaya timaan berat lebangkan. Ande nendet tican tunduk si Allah juk manusia. Lah sangat balikkan sampi senojuk longgo. Ande ne tahu balik ya susah, tenang telur batur nges. Ande ne balik pun tenang tempengel jam dento dentan. Ande ne tahu ngelawan. Merajaran jauh dalam makan dek pekan pegondang. Deh, jauh dek pekan pegondang. Woi barang lemuri. Ceplet sipen jaran dia. Dah kamu dan ceplet kaya nurut baik. Taik ke jurang, terceblet, taik kembali. Tunduk jaran itu kepada manusia. Lagu lamunet, ndek tican tunduk juk manusia je susah. Mune tahu-tahu balik jaran niki tahu kembe. Kan? Andin det lawan si jaran belum, dek kemas lelah kuning. Aneh tu bandungan nonin besiak mai honin jaran dan det ini menang itu sejari manusia tapi walaupun jaran itu tegar-tekar tubuhnya dijadikan oleh Allah tunduk kepada manusia. Itulah nikmat yang diberikan kepada kita manusia. Maka tugas kita sebagai manusia pertama bersyukur, kedua bersabar. Bersyukur ketika memperoleh nikmat, bersabar kalau kita memperoleh sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bersyukur tugas pelungguh terhadap nikmat-nikmat itu. Bermecaret bersyukur. Berembe-rembe kesibuk tenenggala tu bangkat. Namun wahara waktu je lepas dulu. Sembayang. Biasa ada perintah si Allah tegawe. Biasa ada balak ni dia tegawe.
Merem-merem kesibuk tu bangkat nenggala. Nambah ngembut. Munah harap waktu ndak sampai waktu ndak sembayang. Oh, kotor kering tu bapak, kotor selana. Namun abot taluk bersalin. Misal alun dan nenggala, belok selana. Tangkung solah, tutup aurat. Baut sembayang si tangkung sak basak-basak si nenggala sana si nambah. Sedinusuk tu telah daun putih. Baut. Nggih. Ande abot taluk bersalin. Ni tegah sembayang nenggala malik. Imam basak-basak tangkung. Asal dan dun den narak kain sampi tu kantong. Narak kain nacong, narak kain bebek tu kantong milu. Mun narak najis jadi nesah sembayang. Nggih, narak doang bare kain sampi samilu-milu lamun zaman lain tu kantong sogolan bersihan. Ini narak kain nacong seretu. Lagu gampang tanya retu oleh bangket. Ara ait labah ngelek keru. Tepuk kendi te betul lihat labah sak keruno. Tuntaek pituk kali bersih wah. Asal ndarak masih tai nacong seno lalu bersih wan. Nggih. Ara beketuan jamaah pengajian. Anden lompak bapak ara lek kantong sah sembayang tu ni. Lompak maku. Anden lompak ara lek kantong keluar. Sah sembayang bapak ni. Oh sah sembahyang di mana lompat sit kantong. Asal dia sambil ngerokok doang sembahyang. Namun sembahyang sambil lemot rokok jangan bau. Ini sah. Ngerambil lamu puasa kanggut ngerokok bapak. Dia ganggu. Batang. Kan pendet bapak. Padan bikin pendet. Dengan sameriap tu pawon. Lain. Namun pendet maku. Namun temot maku ni mod. Lebak mod. Pemenek elemen. Pendet no. Pasti nak getak no. Getak maku no. Ayah sim batal no. Getak maku seno. Mau pendet-pendet angin dia insyaAllah dia batal. Tapi pendet tembakau itu membatalkan. Baik waktu solat maupun waktu puasa Ramadan. Nah itu. Ia cara syukur tiang pelungguh hendak sampai tinggalan kewajiban tiang pelungguh juga Allah SWT gara-gara dunia yang tunduk kepada tiang pelungguh tadi. Tiang pelungguh sering kalau untuk dunia yang sementara kita sering keringat mencari bercucuran keringat kita untuk mencari dunia yang sementara. Masa untuk akhirat yang selama-lamanya kita tidak akan mau berusaha berkeringat untuk mencarinya. Harus akhirat lebih semangat kita cari daripada dunia. Alhamdulillah pelungguh makin termasuk dengan semangat mencari akhirat. Karena tiang pelungguh kumpul makin untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marabasen ketua Masjid Sabaru. Ibu-ibu semangat. Iman berutang-rutang, beli dulang, beli jaje, datang doang. Jauh lagu ndak ni sahur lemak. Lagu ndak berutang insyaallah. Ni penting tiang pelungguh memperingati, merayakan Maulid Nabi, memperingati, merayakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap jengkal dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada pelajaran, ada suri tauladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang ingin mengharapkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguhnya pada diri Rasul itu ada contoh suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan selamat nanti di hari kiamat. Ambil contoh coba. Ambil contoh Isra Mi'raj berdua pelajaran-pelajaran. Dan serius leman sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi meninggal dunia pamannya Abu Talib. Tuan saran Abu Talib pembela utamanya meninggal dunia. Sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
luar biasa sedihnya karena beliau pembela utama. Lagu sayangnya menurut riwayat yang kuat, Abu Talib sampai meninggal dunia tidak sempat masuk Islam. Nauzubillah. Sampai derayu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tamu Islaman. Baca 2 kalimat syahadat, adik sara unik belem lema di hadapan Allah lejul kiamat. Lagu den mele Abu Talib cerita. Si melep Nabi adin tamu Islam tua. Sampai ditegur si Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Muhammad, dem tahu tama iman Islam jok atin manusia. Aku ya tahu tama Islam iman jok atin manusia. Sida ja Muhammad wa ma alaina illal balagul mubin. Tugasmu hanya menyampaikan. Nyampaian doang tugas Muhammad. Aku IP pegawaian satama iman Islam jok atin manusia. Keluarga Nabi arak dek nama Islam, arak dek beriman karena Allah enggak berkehendak memasukkan iman Islam ke dalam hatinya. Alhamdulillah, yang pelungguh jauh jarak kita dari Mekah, jauh jarak kita dari tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jauh zaman kita dari zaman Nabi. Tapi alhamdulillah iman Islam itu masuk ke dalam hati kita. 2 kalimat syahadat itu masuk ke dalam hati dan mulut kita. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berembe-rembe kepacun dengan beramal juk masjid, berembe-rembe kepacun dengan beramal juk madrasah, berembe-rembe kepacun dengan sedekah juk fakir miskin. Lagu ndien bedoi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak punya iman Islam dalam hatinya, maka pintu surga tidak akan pernah terbuka untuknya. Kenapa? Karena kunci surga baru bisa dibuka adalah 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah yang belungguh abu duit kunci surga. Kareng teh PT isin doang, ada lui isin lema di surga. Ada lui buah-buahan lema, ambil cari ada lui isin surga, lui buah-buahan. Kuat-kuat zikir subhanallah baca sekali, tewok buah-buahan ke surga. Alhamdulillah dibaca sekali, tewok buah-buahan ke surga. Ya manik Nabi Ibrahim layak pesan ojok Nabi Muhammad. Muhammad, anakku yang soleh, pesan kojok umat, badak surga seno tanah subur lalu. Suruh betaletan kuat-kuat, apa taletan di surga? La haula wala quwata illa billahi al-azim. Zikir subhanallah, zikir la ilaha illallah, zikir Allahu akbar. Zikir-zikir itu bisa menambah buah-buahan kita nanti di surga, bisa menambah tinggi derajat kita nanti di surga. Okay? Nah, setelah meninggal dunia paman beliau Abu Talib, berselang 1 bulan meninggal dunia istri beliau tercinta, yaitu Siti Khadijah. Serin sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih? Serin sedih. Kembali pun sedih lalu karena Siti Khadijah itu selain istri beliau, Siti Khadijah itu juga donatur utama perjuangan Nabi. 1/4 kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah. Beleman kesugihan Siti Khadijah. Lalu berdagang. Belin berdagang. Luar negeri lin berdagang. Perjalanan 1 bulan lin berdagang. Bahkan Nabi sudah sempat bekerja dan berkuli di Siti Khadijah. Sugih. Luar biasa. Luar negeri lin berdagang. Ibu-ibu sahara lemuri kira-kira arah berdagang pelungguh jok luar negeri. Ndara. Paling keruak begondang berdeluan, paling ngetuk lit nendak yang belum bertais. Lagu lama Siti Khadijah luar negeri berdagang, sugih luar biasa. Tapi sayangnya, anehnya, ketika Siti Khadijah meninggal dunia, salah satu sebab meninggal Siti Khadijah adalah meninggal dunia karena lapar, karena kelaparan. Kenapa orang kaya bisa mati karena lapar? Karena habis hartanya diinfakkan untuk perjuangan agama Islam. Bermitadah laik wanda baikot dengan Islam di Mekah. Saya satamo Islam di Mekah laik. Den kanggo beli beras, den kanggo beli minyak, den kanggo beli bawang lesuna. Kelapahan, ada yang kelapahan. Nah saat itulah harta Siti Khadijah habis untuk diinfakkan. Bahkan beliau sendiri meninggal dunia karena lapar. Ia pun sedih. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal sebinian. Nggih.
Usai endah sedih terbelin mati sesenina. Yang kedua sama me. Kira-kira pelonggoh mau terbelin mati sesenina pelonggoh sedih tak tendai. Sedih. Tu Ayub sedih tendai. Sang cemoh jagaan sebagian. Arab berkoi jamaah leman murid. Ada memang maut melalui Malik. Ndak kena mana. Mara tu Ayub terbelin sipin balik sedih. Nabi sedih. Nabi sedih. Nyendek jawab, nyendek terbelin mati. Namun tolek jog balik. Gendeng pelonggo. Bundet dait senin dan terbalik. Begak. Tempoh sangan. Apalagi ni rahajat balik. Bela ina kana. Lalu jog balik papu. Bira minggu neto, bira jelo. Ara-ara 2 minggu jauh ni nama. Nanti temajan sampai 2 minggu. Lapah tanggawe ni semama. Ni min 2 dulu jelo lalu jog pawan. Ura pawan, ronasan numpuk. Lalu jog mesin cuci numpuk pupuan, darah mau pupuk. Anak lapah. Aneh amak beriapan taneh. Lapah tu ni. Terpaksa lah meriap amas dia, dia biasa meriap. Apa sing kelan anak? Sambal tolang kedeli. Musambal senjuran tebuk si amas tian. Dia goreng tolang kedelin. Kira-kira ini nasolah hasil. Juluan kodong sambal bikin masak kedelin. Soalnya tan arah le pondok layak menonton. Angkat je samping kodong sambal gini unin ini masak tolang kedelin. Beja julang tebuk di mah goreng aja kedelin lasing. Ni kuahun usmai. Kelak tolang komak 2 minggu dinimbuk. Embe dina goreng. Le dina goreng. Lagu lamun tamatan Mekah maratiang cekat kela bembek. Cekat meriam, metiam suruk meriam, cekat meriam. Memeno ragi wajari doang. Tu Mekah lain dengan bembek loik bembek, girang terberagi. Ragi. Mai ragi am menikan si batur. Lemat lombok ke kundang. Mundakam be, undang dari tukang meriam. Dik semal meriam, do lombok jadi tukang. Berme baik do ke bejowong merima. Sekopares ni. Le loe dengan mamu secekat meriam benda. Manding dengan ini cekat mamu arak cekat tenda. Ni. Nagu dengan ini bukan mana boleh lojas. Coba dengan ini mendetung. Lamun tak sewa pembantu saya priapan lah dan melet 4 juta sekurang-kurang. Namun tak sewa pembantu saya popoan lah dan melet jaga 4 juta pembantu. Lagu bes yang gawe sesenina. Di sanina. Ben popoan. Ben priapan. Berikaan. Ben penyusu anak. Ben penyusu amak ni lah. Amak sandi kanggo adeng. Itu alole bapak-bapak. Tu Ayub. Jadi kanggo adeng kan? Namun anak kerja bau tak kalah sidot. Namun amak jadi bau tak kalah sidot. Aneh boleh. Itu alole Satamzan. Dia tahu tak kalah ulama. Ara jamaah bagus leman muri jamaah ni. Tetun bapa ni. Lamun kana kodek bau cepoy anoa dari kah nyusu ni. Namun amak jadi tahu aja. Ara doang jamaah. Deh. Nah, itu jasa perempuan. Maka perempuan itu ibu-ibu kalau mau masuk surga 4 syarat dengan ini tambah surga. B. Iza salat khamsaha. Namun dengan ini rajin sembahyang 5 waktu. Wasamat syahraha. Rajin puasa bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha. Jaga kemaluan. Jaga aurat.
wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Namun tahu gawe sampat si dengan nina sabaru ni empat ni, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at, pintu surga akan dibukakan semua untuknya dan dipersilahkan masuk dari pintu manapun dia mau. Dek, ibu-ibu sak muri dengar ni, dengar milik tamu surga, gawe sampan, rajin sembahyang, rajin puasa, jaga aurat, taat semama. Ibu-ibu ketuan, seempat ni embe paling solid kira-kira. Sak terakhir. Terakhir solid tu dek. Gampang, pokok milih. Nggih, jihadnya perempuan melayani suaminya. Pinaan kopi semaman, pinaan teh semaman, pinaan penyampah semaman, itu pahala jihad bagi perempuan. Layak arak sahabat ni berketuan dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kemolahan sama maman ni jauh. Lalu perang bila agama Allah mau pahala syahid, pahala jihad. Itu jadi Muhammad betul balik, munisa nida zaman Nabi lah. Bunda jawab si Nabi, mumpinan teh semama, pinaan kubi, pinaan penyampah, periapan semamam, itu sama pahalanya dengan pahala jihad. Namun layani semamam, zahir batin, dan terutama sabatin, itu besar pahala. Dan lamun puasa Senin, puasa Kamis sunnah. Okay? Sunnah puasa Senin, puasa jelo Kamis. Lagu dengan ini dan dia ganggu puasa sunnah jelo Senin, mikir jelo Kamis, namun dia tebing si semam. Oh kakak, lema aru jelo Senin, melihat ke puasa sunnah, oh ni kena semaman misal. Oh ni dia puasa sunnah adik, dik tahun dia bertengari aku, oh ni semaman. Oh dia ganggu puasa dengan ini. Ini menunjukkan bahawa melayani kebutuhan suami jauh lebih besar pahalanya bagi perempuan daripada puasa sunnah itu sendiri. Yaitu makanya surga laki-laki, surga suami, surga istri ada di bawah telapak kaki suami. Kalau kita yang laki, surganya di bawah telapak kaki ibu. Tidak salah paham. Anak-anak salah paham penjelasan si Pak Guru. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bung nolek jok balin, bung kelas bentang inaan. Apa beda? Beda surga ini Pak Guru baru. Dia bawa 9 tahun. Oh anak, dia surga tendarat tu. Surga nama am dia jauh ni kena. Ya. Taat kepada suami itu surga perempuan. Menjaga aurat juga. Ia coba dengan ini girang pameran aurat. Lalu ngiring solah-solah tak bertangkung, berjilbab. Ini separuh mundiman senggitan kelelek, diman solahangan lalu ngiring. Berjilbab lalu ngiring. Kasihan itu sama ama. Mbak bukan kasihan. Lelah tahajud bibian. Gara-gara aurat dengan ini dait pengantin tulangan bengerepus sembahyang wajib, sembahyang tahajud sawibian pahalian berepus. Berarti yang lamun dolek ngaji lamun jauh-jauh tulangan dait pengantin dito dentan. Andang julu pedas ru. Tandang lempeng lamper de bare. Paksa tandang julu. Lagu beh pahalian tahajud sawibian. Apalagi milu Senin dan lempeng malik tajet kentok. Oh, lain doang ini tekan. Nah itu jaga auratnya perempuan, jangan dipamerkan. Maka manik Nabi kunci sebuah negara itu baik kalau perempuannya baik. Almar'atu imadul bilad, perempuan itu tiangnya negara. Iza saluhat, namun bagus berdeganina, bagus negara. Wa iza pasadat, lagu lamun lengi dengan ini oleh sebuah negara, lengi ni endah negara seno manik Nabi. No, itu perempuan. Jadi kembali ke suami radna Nabi, sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia pamannya Abu Talib dan istri beliau tercinta. Ketika Nabi dilempar oleh tai onta, ketika Nabi dikatakan gila oleh orang, ketika Nabi di perang Uhud itu berdarah-darah pipinya, copot giginya,
Tahun-tahun kejadian itu tidak dinamakan dengan tahun kesedihan. Hanya waktu meninggal dua ini, Abu Talib dan Siti Khadijah, hanya waktu itu, tahun itu dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Saking sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruan satu pelewa si umat, ruan satu paranjogang si umat, ya. Dia nuah sedih lalu Nabi. Tidak dinamakan tahun kesedihan. Hanya waktu meninggal yang dua ini dinamakan tahun itu tahun kesedihan, saking sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah malaikat Jibril membawa burak, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Yang di samping untuk menjemput salat 5 waktu, tujuan Isra Mi'raj Nabi adalah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi berduka, yang lagi sedih. Ente nak jalan-jalan Nabi, ente nak lalu refreshing, lalu traveling. Ini dalil bahawa tiang Pulungguh sunnah lalu jalan-jalan. Baun teborong engkal, lalu juk tu sembalun, lalu seriuk ruan kekuasaan Allah di gunung-gunung. Perintah si Allah dalam Al-Quran, ya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufiat. Diam seriuk renungkan kekuasaanku manakala Allah di langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Seriuk renungkan bagaimana gunung-gunung aku tinggikan dan kuatkan. Dek, sunnah tiang Pulungguh jalan-jalan ke Sembalun misalnya. Bisa juga tiang Pulungguh melihat kekuasaan Allah, jalan-jalan di Pantai Kuta, lalu kedek di Pantai Kuta, kanggo sunnah. Sabiru tasihu manik Nabi, lalu kedek-kedek lampa-lampa, yisid sehat. Lalu kedek-kedek di Pantai Kuta, boleh. Tapi kena-kena terseriuk di Pantai Kuta, ndak salah seriuk. Namun serius seharam di Pantai Kuta jadi dosa jari. Ini turisin pedasan di Pantai Kuta. Deh, no haram. Serius aurat turis haram. Nagulamun pandangan pertama aja pahala pandangan pertama lamun serius aurat dengan ini. Biaran pandangan pertama, misal lewat turis di Pantai Kuta, langsung ngengos. Astagfirullahaladzim. Ngengos. Kira-kira sama mu tahun menonton. Tahun dah. Lagu dengan mama mundeman tulak malik ni man solangan sebaru. Lagu lamun tulak malik pandangan kedua, pandangan ketiga dan seterusnya aja. Itu aja haram. Berdosa. Ada beketuan. Namun sekali-kali je bapak. Be, sekali lagu sejam. Merembe berdosa. Dia naran pandangan pertama rano doi lalu kelebihan overdosis terlalu banyak. Langsung ngengos. Ya, jari paha. Pala lamun momot melengok bertokam jarang jadu dosa. Itu dalam Al-Quran itu. Mamsu bi manakibiha, ada girang lampa-lampa ujung seriuk ruan kekuasaan ke muka bumi manakala Allah. Ni pun loe penyakit nawat lampa-lampa. Jalan-jalan di jalan itu. Jalan-jalan olahraga lari-lari itu obat. Wa kulu min rizki, dan makanlah dari apa yang aku rezekikan. Jalan-jalan dan makan-makan itu sunnah. Lalu lampa-lampa santai juk pantai, juk gunung, juk makam-makam, lalu ziarah makam, makan-makan, itu sunnah. Itu perintah Allah. Famsu bi manakibiha wa kulu min rizki. Jalanlah di muka bumi dan makan-makanlah dari rezeki yang aku berikan di muka bumi. Firman Allah dalam Al-Quran. Tapi di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, boleh kalian jalan-jalan, boleh kalian makan-makan, menikmati rezeki yang aku berikan. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur. Ingatlah kepada akulah kamu akan kembali. Ingatlah suatu saat kamu akan mati dan mempertanggungjawabkan apa yang dulu pernah engkau makan. Ingatlah
engkau akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua nikmat yang dulu pernah aku berikan. Wa ilaihin nusyur, ya artinya ingat kepadakulah kamu akan dikembalikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nak jalan-jalan sampai beliau ke Baitul Maqdis dalam waktu yang singkat. Yang awalnya perjalanannya 1 bulan, beliau bisa tempuh hanya beberapa menit saja. Set datang Baitul Maqdis. Itu menjadi imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan para nabi, para rasul, karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Tidak ada makhluk Allah, tidak ada nabi dan rasul yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiang pelungguh berdua nabi paling mulia, ya sebab tiang pelungguh dari umat paling mulia. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Karena kita memiliki nabi dan rasul paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sebab tiang pelungguh menjadi umat yang paling mulia dan disegani. Nggih? Hingga Nabi yang meninggal dunia, enggak ansin cemoh Nabi. Dimin tengah kabar leman malaikat Jibril, malaikat maut, bahwa surga itu diharamkan diinjak oleh siapapun sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya terlebih dahulu. Deng kanggo umat Nabi Adam tamu surga, deng kanggo umat Nabi Nuh tamu surga, deng kanggo umat Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa tamu surga. Namun dikman tiang pelungguh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamu duluan. Nggih? Mbe umat Nabi Muhammad, ya tiang pelungguh satokol-tokol ni termasuk. Mudah-mudahan. Nggih. Dalam bicara ada takut jadi umat Nabi Muhammad lema. Nabi jelasan dalam hadis, ma min ahadin min ummati illa ana arifu yaumal qiyamah. Lema le balang mahsyar manik Nabi, aku tahu ke umat keseke-seke. Takut si Nabi seke-seke lema. Sahabat berketuan, kaifa ta'rifu ummataka bi kasratil khalaiq. Ya Rasulullah, mbeleman dewika umat seke-seke lemak li padang mahsyar, sedangkan li padang mahsyar seno kumpul umat leman zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai juluk kiamat. Berembet tadi aku umat seke-seke ya Rasulullah. Oh manik Nabi, gurran min asaris sujud, tanda ya lemang aku umat adalah keningnya bercahaya, bekas sujudnya di dunia. Ya lemang kaku umat sa pertama. Sa kedua lemang kaku umat adalah muhajjalina min asharil wudu. Anggota wudu itu bercahaya manakah. Ya lemang tahu umat. Jadi dua lemang takut si Nabi lemang lebalang masa. Pertama, kening sawat kadu sujud sembahyang, bercahaya. Kedua, lemang anggota wudu sawat besok dimin duduk, bercahaya. Ia lemah takut si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu lamun dengan dewa sembahyang di nuhudu je susah. Redup cahaya. Enggak seri kuat duduk, seri kuat sembahyang 5 waktu, seri belik cahaya. Seri belik cahaya, seri takut di si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mulianya solat yang dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndien sembahyang doang mulia, pengiring doang mulia, lu pengiring sareng sembahyang niki si mulia. Nggih. Coba sendik man sembahyang. Pertama harus suci tangku, ndeng kanggo ada najis. Lamun haji timam najis tangkum tu Arafah, sah wukuf di Arafah. Timam najis wukuf di Muzdalifah, sah. Nggih, timam nara wudu wukuf di Arafah, sah. Timam ada puasa bulan Ramadan, ada junub di tuah mandi junub bibian, puasa baik sampai maghrib, sah puasa. Lagu dino sembahyang no baik. Nggih. Soal puasa ndek persyaratan harus bersih leman hadas besar hadas kecil. Lagu lamun sembahyang harus bersih tangkung.
You nak bersih tangkung kering, harus bersih leman hadas. Di hadas tu ndeng senggitan. Hadas besar, hadas kecil. Namun hadas besar adalah hadas yang dihilangkan dengan cara mandi. Buat barang beki seninet, harus mandi. Deh, mbe ukuran harus mandi wah barang beki pembalik. Nah, mun wah tama sebab apa senu. Di mandi sogol manin, mun wah tama wajib mandi jono. Aku ndek sogol mani bapak wajib mandi. Mbe ukuran wajib mandi mun wah tama apa senu. Iza dakhala al-khashafah. Lamun wah tama otak. Tak daran otak. Otak ko nit lamun le bawa lamun atas uluaran. Lamun bawa otak. Lamun tama otak dong wanit dok doang mun tulak malik wajib mandi. Dia mas pelang tama wajib mandi. Ulun doang tama wajib mandi. Nara pengantin sebaru den mandi sebulan-bulan panen dia wajib den tahu. Dimin klema angka subuh bareng-bareng mindu semama. Wah mandi kakak ande kuah hun. Akam de mandi. Apa pandi anu ni? Kan wah lamun doh marah bibian no harus mandi. Pelang itu pandi anu di mas tengah kakak harus mandi. Harus mandi. Itu namanya hadas susah. Hadas men harus mandi. Wajib. Setelah menyelesaikan hadas besar, kita harus menyelesaikan hadas kecil. Hadas kecil biasa bau teteh hadas no isi wudu iaran hadas kecil. Bersih leman najis, bersih leman hadas besar, hadas kecil, wudu terus. Dah wudu ia buat sembahyang. Ya, begitu luar biasanya solat itu. Kita harus bersih dari segalanya, baru kita boleh takbir solat. Kenapa? Karena begitu kita mengatakan Allahu Akbar di dalam solat, seolah-olah kita membuka pintu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Malik Nabi aqrabul abdi ila rabbih bisujud. Kita manusia ini, kita hamba Allah paling dekat dengan Allah waktu kita berada di dalam sujud. Itu waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan jaga solat. Pekalu-alu Nabi leman langit kepitu ni. Hafizu ala salawat, jaga solat 5 waktu. Karena nanti di akhirat penentu selamat tidaknya manusia sangat ditentukan oleh solat 5 waktunya, berapa nilainya. Inna awwala ma hasabu bil abdu yaumil qiyamah salatuhu. Pegawaian saat pertama kali diperiksa lemat lejul kiamat adalah sembahyang 5 waktu. Za saluhat faqad aflaha wa anjaha. Namun bagus nilai sembahyang tu. Dengan senoyan bahagia senang lemak di akhirat. Wa idza naqasa faqad khabat wa khasira. Lagu lamun lengi nilai sembahyang dengan seno an rugi lemak di akhirat. Nyesel lemak di akhirat. Maka jaga salat 5 waktu dengan baik, jaga wuduknya, jaga pakaiannya supaya bersih, jaga rukunnya, jaga bacaannya dengan baik, dan jaga waktu melaksanakannya. Ya, jangan di luar waktu. Lebih bagus lagi kalau dilaksanakan dengan cara apa? Dengan solat berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Sembahyang berjamaah 27 derajat banding sembahyang mesak. 27 kali 5, 27 kali seminggu kali setahun pira derajat, tinggang derajat dengan sarajen berjamaah. Namun nara waktu tai je masjid berjamaah, dia mau zuhur asar mana-mana maghrib, dia mau maghrib mana-mana isya, dia mau isya mana-mana subuh. Adir rame teh. Aku alhamdulillah jarame di masjid toyang nggih. Diresap sembahyang isya teh sedang dan lurus aran dosa sab lebih apalagi bulan Ramadan ramai. Itu ada dengan keketuaan. Diresap di masjid ni Bapak. Dua sab. Sapi bikin sabruden doang ni. Ada dua. Ada dua sab ni sapi bikin sabruden. Seke imam seke makmum. Oh itu je Bapak repot. Oh bangkan dik tahu jaga berjamaah kuat lalu.
Repot tunggu godek ku tambah. Manik ulama mala tudrakukuluh la tudrakukuluh. Mana yang tidak bisa kamu kerjakan semua, jangan tinggalkan semua. Dia terbau zuhur asar berjamaah, mana-mana maghrib. Dia tahu maghrib, mana-mana isya, mana-mana subuh. Mbe paling abdal sembahyang berjamaah leman sembahyang wajib salima. Niki urutan disebut dalam kitab. Sembahyang berjamaah paling abdal adalah pertama sembahyang berjamaah subuh. Terutama sembahyang berjamaah subuh kelima Jumat, itu paling abdal. Malah menurut sebagian ulama, solat subuh berjamaah di hari Jumat lebih abdal daripada solat Jumat itu sendiri. Itu saking bagusnya. Solat subuh berjamaah itu urutan pertama, solat berjamaah paling bagus. Yang kedua, solat isya berjamaah. Itu paling abdal nomor 2. Yang ketiga baru solat asar, yang keempat maghrib, zuhur. Kenapa solat isya dan subuh menempati tempat tertinggi paling bagus berjamaah? Karena manik Nabi, man shallal isya bi jama'atin faka annama shalla nisfal laili. Saya sembahyang isya berjamaah semakin sembahyang sunnah setengah malam. Man shalla subha bi jama'atin faka annama shalla laila kullaha. Saya sembahyang subuh berjamaah semakin sembahyang sunnah satu malam penuh. Maka sebut dalam kitab salah satu cara berusaha adat mau Lailatul Qadar lemak di bulan Ramadan adalah jaga solat isya berjamaah dan solat subuh berjamaah. Andin malam seno turun Lailatul Qadar. Bunyang kesak turun Lailatul Qadar seno nyangkat mesari pelungguh ndek tois. Lagu wat sembahyang subuh berjamaah, wat sembahyang isya berjamaah, insyaallah yang kesak turun Lailatul Qadar seno dihitung kita lagi solat. Karena kita sudah solat berjamaah isya dan sudah solat berjamaah subuh yang dihitung kita melaksanakan solat sunnah satu malam penuh. InsyaAllah dihitung kita dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kita bangun tentu lebih bagus. Dan ingat ibu-ibu bapak-bapak, okay? Bulan Ramadan itu intinya, hati jantungnya, kelebihannya yang berlimpah ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Jangan ditinggalkan, karena itu penyakit yang belonggo. Di mana-mana masjid awalnya ramai, akhirnya yang sepi. Padahal di akhir 10 terakhir itulah segala rahmat pahala berlimpah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak dilalaikan oleh umat Islam. Kita harus paling rajin kita sembih-sembih ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan itu. Karena selalu sebut tanda Lailatul Qadar turun wibian, namun ganti lek lemak seno cahaya jelo redup, padahal enggak ada awan yang menghalangi. Kenapa redup cahaya matahari waktu turun Lailatul Qadar? Karena terlalu banyak malaikat yang turun naik membawa pahala dan rahmat dari Allah pada malam Lailatul Qadar itu. Sampai redup cahaya matahari saking banyaknya malaikat, saking sibuknya malaikat waktu itu. Kapan? Di 10 terakhir terjadinya itu. Maka jangan sia-siakan 10 terakhir itu. Ya, mudah-mudahan tiang kulungguh tetap sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dengan bersama keluarga semuanya. Mudah-mudahan tiang kulungguh bisa berbuka bersama keluarga dalam keadaan utuh, bisa sahur bersama dalam keadaan utuh, tetap sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, mendapat husnul khatimah, mendapat kebahagiaan dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab. Mungkin dari ini yang dapat yang sampaikan, yang mohon maaf kalau ada yang salah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.